Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urmatul Waznah. Saya seorang dosen farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Basic saya yang adalah bidang ilmu farmasi bahan alam, dan saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah fitoterapi. Mata kuliah ini ada di semester 7 dan merupakan mata kuliah teori yang memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa yang akan mengampu mata kuliah ini harus sudah mengambil mata kuliah farmakognosi. Mata kuliah ini berbobot 1 SKS dengan durasi 50 menit. Mata kuliah fitoterapi diampu oleh tim saya sendiri beserta rekan saya Ibu Wirasti. Saya akan mengampu 7 pertemuan pertama sebelum UTS dan dilanjutkan oleh teman saya. Mata kuliah fitoterapi membahas tentang tumbuhan yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan dikaitkan dengan data empiris yang ada di masyarakat. Untuk materi fitoterapi ini meliputi ruang lingkup fitoterapi, fitoterapi penyakit diabetes, fitoterapi penyakit hipertensi, fitoterapi penyakit kardiovaskuler, fitoterapi penyakit obesitas, fitoterapi penyakit saluran kemih, fitoterapi penyakit gastrointestinal, fitoterapi anti tumor, fitoterapi imunomodulator, fitoterapi antioksidan, fitoterapi antiinflamasi, fitoterapi sistem reproduksi, fitoterapi diare, dan terakhir adalah fitoterapi wasir. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, diharapkan yang pertama, mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip fitoterapi dari beberapa jenis penyakit. Yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan, mengkategorikan tanaman-tanaman yang memiliki khasiat berdasarkan kandungan senyawa metabolit sekunder. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengkategorikan tanaman-tanaman yang memiliki khasiat berdasarkan sifat fisik dan efektivitasnya. Untuk kegiatan pembelajaran, saya mengadopsi blended learning, yaitu menggabungkan perkuliahan tatap muka dengan dukungan e-learning yang disediakan oleh universitas. Jadi, mahasiswa dapat mengakses materi, mengupload tugas-tugas secara mandiri. Untuk penilaian, komponen dan proporsi penilaian yaitu tugas dan keaktifan 50%, untuk ujian UTS 25%, untuk UAS 25%, sehingga totalnya adalah 100%. Tugas yang pertama yaitu bertujuan bahwa mahasiswa memahami, menguasai, dan menjelaskan tanaman dengan berbagai manfaat terapinya. Mahasiswa memahami, menguasai, dan menjelaskan fitoterapi penyakit menggunakan tanaman-tanaman. Waktu pelaksanaan tugas yaitu pada pertemuan ke-7 dan pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan 8 ini, mahasiswa mempresentasikan poster yang telah dibuat. Untuk uraian tugasnya, setiap mahasiswa menentukan contoh fitoterapi. Mahasiswa menjelaskan penggunaan tanaman untuk mengobati penyakit. Untuk metode atau cara pengerjaan tugas, mahasiswa membuat poster, kemudian dibuatlah lembar balik, dan satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Untuk uluran tugas yang dihasilkan, mahasiswa menghasilkan poster yang dikirim pada akun pembelajaran online, yaitu Elang. Kemudian poster yang sudah dikoreksi bisa diajukan untuk haki yang bisa ditambahkan dengan nama dosen. Untuk rancangan tugas yang kedua, bertujuan mahasiswa mampu memahami dan mempresentasikan tentang berbagai macam fitoterapi. Waktu pelaksanaan tugas ini dikumpulkan di Elang dengan pada pertemuan ke-3 sampai pertemuan ke-6. Untuk uraian tugas, buatlah PPT dengan tema terlampir, kemudian PPT dipresentasikan. Penilaian PPT dan presentasi terlampir. Untuk metode atau cara pengerjaan tugas, mahasiswa dapat mendownload di aplikasi Elang. Untuk luarannya yaitu dihasilkan PPT. Untuk kriteria penilaian, kesesuaian dengan materi 30%, keaktifan diskusi 20%, kemampuan menjawab saat diskusi 20%, penggunaan sumber terpercaya 20%, kreativitas PPT adalah 10%.
Berikut adalah video pembelajaran yang berjudul fitoterapi diabetes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya pada pertemuan yang ketiga tentang fitoterapi diabetes. Pada pertemuan sebelum kita mulai kuliah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan untuk Sipen memimpin doanya. Ya. Jadi untuk kuliah fitoterapi kita memang dulu mata kuliah yang kemarin yaitu fitoterapi hipertensi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas fitoterapi atau tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mengobati hipertensi atau mengurangi hipertensi. Masih ingat tanamannya? Apa aja yang hipertensi? Biasanya apa? Seledri, kemudian yang asam apa? Jeruk, jeruk nipis, bimbingan itu biasanya untuk hipertensi ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang tanaman hipertensi, kandungannya, sekarang kita beralih ke fitoterapi diabetes. Nah, ini fitoterapi diabetes. Diabetes, tahu nggak diabetes itu apa? Kalau ciri-ciri orang yang diabetes itu, kalau yang kondisinya gimana? Kadar gulanya tinggi ya. Jadi untuk fitoterapi diabetes itu adalah seseorang yang mengalami kadar gula darah itu lebih tinggi dari normal. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan lihat bahwa mata kuliah ini yaitu CPL-nya mahasiswa dapat menjelaskan tanaman-tanaman yang memiliki efektivitas sebagai obat untuk penyakit diabetes ya. Kemarin kan untuk penyakit hipertensi. Nah, untuk pendahuluannya, jadi karena ini hubungannya dengan diabetes, jadi di sini hubungannya dengan kadar gula darah. Jadi kadar gula darah sewaktu itu normalnya kurang dari 200. Ya, jadi antara orang yang puasa sama yang kondisi biasa, maksudnya setelah makan itu, kalau kita ambil darahnya, kemudian kita ukur gula darahnya, kalau misalkan seseorang tersebut dalam keadaan tidak puasa itu normalnya itu 200, kemudian kadar gula pada saat puasa 70 sampai 100. Nah, kalau misalkan lebih tinggi dari itu bisa dikatakan diabetes. Cuman kalau misalnya kita kan kita juga sering ya di apotik atau nggak di posyandu gitu kan sering diadakan tes gula juga secara gratis ya, pemerintah mengadakan kegiatan posyandu di kelurahan-kelurahan itu kan ada kegiatan untuk cek gula darah secara gratis. Nah itu mungkin itu kan adalah screening aja ya, jadi belum nanti jangan sampai kaget ketika dites gula darahnya terus tinggi terus langsung mengatakan bahwa itu adalah diabetes. Belum tentu. Jadi kalau di posyandu itu atau nggak di apotik itu biasanya itu hanya screening saja. Jadi belum mereka kalau menyatakan bahwa ini sudah diabetes, kita harus ke dokter dulu, cek lagi, nanti didiagnosa lagi, maksudnya dicek dengan berbagai nanti ada referensi yang lain, itu parameter yang lain yang menandakan bahwa itu benar-benar orang tersebut sakit diabetes. Jadi tidak bisa kalau hanya dengan tes pakai stick gula terus kalian bisa mengatakan oh itu diabetes, nggak boleh kayak gitu. Terus di posyandu pun juga dari kadernya juga tidak boleh kalau misalnya oh ini tinggi berarti ini dengan diabetes, nggak bisa kayak gitu. Jadi di posyandu juga akan menyarankan untuk menuju ke puskesmas, nanti dari puskesmas itu nanti ketemu dokter, nanti baru akan dinyatakan bahwa mereka itu apakah mengalami diabetes atau tidak. Nah, mungkin kalian sudah pernah tahu ya tetangga, simbah atau apa gitu yang mengetahui bahwa ada kalau orang diabetes itu harus pakai tanaman apa gitu. Ada nggak yang pernah dengar? Kalau diabetes tuh yang sakit gula suruh minum apa gitu? Pernah nggak dengar? Kan suka ya ada yang misalnya tetangganya atau nggak simbah atau nggak tukang jamu bilang misalnya gulanya tinggi, oh minumnya ini gitu. Kan suka ada yang seperti itu.
trampolin itu kan biasa kalian itu ya sering dengar kalau tanaman-tanaman itu bisa digunakan untuk diabetes. Mungkin ada itu mahasiswa ya yang skripsinya juga sama menggunakan tanaman bakau. Banyak kan yang menggunakan tanaman bakau dan digunakan sebagai alternatif untuk terapi diabetes. Kita akan mencontohkan tanaman-tanaman yang biasanya digunakan untuk diabetes. Salah satunya ini adalah benih wuluh. Nah, benih wuluh ini jadi tanaman. Kenapa sih tanaman itu bisa menurunkan gula darah? Ini karena tanaman itu mengandung metabolis sekunder. Biasanya jadi yang menyebabkan dia itu memberikan efektivitas itu adalah metabolis sekundernya. Nah, ini tanaman benih wuluh ini dia memiliki kandungan kimia yang bermanfaat. Nah, ini tanaman yang diperkirakan kandungannya adalah saponin, tannin, alkaloid, dan flavonoid. Jadi di sini benih wuluh ini telah dilakukan penelitian. Nah, ini di sini tertulis bahwa benih wuluh memiliki beberapa kandungan kimia yang bermanfaat seperti saponin, tannin, alkaloid, flavonoid. Nah, ini diuji. Nah, nanti disimpulkan di sini ada bahwa ekstrak etanol daun benih wuluh ini yang digunakan adalah daunnya. Daun benih wuluh ini bisa menyebabkan menurunnya kadar gula darah. Nah, ini adalah jurnalnya ya. Jadi di sini tertulis jurnal ini bahwa daun benih wuluh bisa menurunkan gula darah. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bakau. Bakau, tahu bakau? Karena bakau di mana? Di pantai. Ya, di pinggir-pinggir pantai ya. Dan bakau biasanya buat apa sih kalau di pantai itu? Fungsinya buat apa kok? Bakau itu banyak di pantai. Supaya apa? Ya, mencegah abrasi ya. Merah, ada bakau hitam, bakau putih ya, berbagai macam bakau. Nah, bakau pun juga yang bisa digunakan untuk gula darah, penurunan gula darah itu juga macam-macam. Ada yang menggunakan tanamannya, jadi ada yang menggunakan daunnya, ada yang menggunakan akarnya, ada yang menggunakan batangnya. Jadi macam-macam juga. Nah, di sini ternyata untuk kandungan metabolis sekundernya itu terdiri dari alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, sinyalfenoid, tannin, dan saponin. Nah, ini juga sama. Jadi di sini membuktikan jadi dari tanaman pokok ini, beberapa tanaman pokok ini ternyata penggunaannya semakin tinggi konsentrasinya, semakin kuat juga dia menurunkan gula darah. Jadi di sini pokok ada buahnya, ada bisa pakai daunnya, ada yang penelitian menggunakan akar ya. Kan dua ya, ini berdua. Ada yang pertanyaan nggak? Ya. Kenapa saya tadi ceritanya tuh kalau misal penelitian terus kan menggunakan tanaman tuh itu diujinya ke hewan uji kayak tikus itu wajib nggak pakai ethical clearance? Ya, jadi ini ya, misalnya nanti ini kan kalian mau skripsi ya. Jadi kalau yang kalian mau skripsi itu misalnya kalian mau menggunakan hewan coba. Jadi hewan coba itu boleh digunakan, dia ada aturannya. Meskipun hewan coba itu boleh digunakan, meskipun itu hewan, tetapi kita harus ada aturan ethical clearance namanya. Jadi pemerintah sekarang kalau untuk penelitian kosmetika, misalnya kamu mau penelitian tanaman, kemudian untuk kosmetik misalnya untuk serum lah, untuk pemutih, untuk anti aging gitu, terus tapi pakainya hewan cobanya tikus gitu. Pakai hewan coba itu sekarang tidak diperbolehkan karena untuk kosmetik. Tetapi kalau untuk efektivitas misalnya untuk anti diabetes, anti hipertensi itu masih dibolehkan. Jadi kan waktu dulu masih boleh semuanya, jadi mau pakai hewan coba itu kayak dibebaskan. Tapi dari yang pencinta hewan gitu ya, pencinta hewan itu usul bahwa itu kalau misalkan karena hewan cobanya itu kasihan, jadi mereka itu dikasih perlakuan yang memang kadang-kadang kasihan juga hewan cobanya. Jadi kalau untuk kepentingan kosmetik tidak digunakan, tapi kalau untuk kepentingan misalnya untuk uji efektivitas, untuk nantinya akan
itu masih dibolehkan. Kemudian memang diharuskan sebelum kita mengerjakan, misalnya kita mengajukan proposal, kemudian kita ternyata mau menggunakan hewan coba, kita harus mengirimkan ethical clearance dulu ke tim etik. Nanti setelah itu di ACC gitu ya, di ACC bahwa kita mengajukan proposal, terus proposalnya di ACC baru boleh kita mengerjakan. Makanya kan di situ ada tanggalnya bahwa kita di ACC itu kapan, terus kita mengerjakannya kapan. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kita mengerjakan dulu terus baru kita mengajukan ethical clearance, juga nggak boleh. Karena ethical clearance itu nanti akan ditanyakan hewan ini mau diapakan, mau dikasih perlakuannya seperti apa dikasih induksi apa gitu, karena takutnya kan itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian nggak cuma perlakuannya seperti apa, hewan cobanya berapa, itu akan ditanyakan. Kemudian setelah selesai itu nanti hewannya mau diapakan, apa mau dibunuh atau mau dipelihara, itu akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan. Makanya semua penelitian yang menggunakan hewan coba, meskipun ikan, itu semuanya harus diajukan untuk ke tim etik, untuk ethical clearance. Nah, untuk selanjutnya kita kan ada lagi tanaman yang lain, yaitu jambu air. Dan jambu air juga ini ternyata bisa digunakan untuk menurunkan gula darah. Jadi di sini ada kandungannya flavonoid, tannin, dan charcoal. Rata-rata untuk menurunkan gula darah ini yang mengandung, jadi nggak semua ini, rata-rata semua tanaman yang memberikan efektivitas itu rata-rata dari flavonoidnya ya, rata-rata itu. Ini ya untuk ini, jadi tanaman-tanaman tadi ada ya, jadi sudah ada 5 tanaman yang sudah kita bahas, dan tanaman-tanaman tersebut gampang untuk kita cari ya, banyak di sekitar kita juga, dan ternyata sudah setidaknya maksudnya dari tanaman itu kita tahu bisa untuk mengurangi gula darah ya. Dan kita bisa mencobanya atau enggak bisa memberitahu seseorang, tapi dengan apa ya, bahwa kita tidak perlu mengklaim bahwa itu nanti bisa untuk menurunkan gula darah, tetapi kita bisa mengurangi lah, intinya mungkin dari tanaman itu bisa menurunkan gula darah, dan kan bisa gampang untuk mengkonsumsinya, mencarinya juga. Karena waktunya sudah habis ya, lain waktu kita sambung lagi dengan fitoterapi yang lain. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima